Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Miguel Michael Wawor dengan NIM 2374 20 10 18. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari Fakultas Hukum kelas A123. Saya akan membawakan materi tentang hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang, hukum pidana, undang-undang korupsi, undang-undang HAM, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah perbuatan pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi. Sementara Dr. Andes Abdullah Mabruk An-Nanjar dalam diktatnya Pengantar Ilmu Hukum mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, dan yang kedua itu untuk mendidik orang-orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupan lingkungannya, entah itu di rumah, di lingkungan, maupun dalam gereja ataupun dalam kalau dia masih sekolah. Sistem hukuman dalam hukum pidana adalah sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan, menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana terdiri dari yang pertama itu hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda. Yang kedua itu hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu mencakup pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam hukum pidana ini memang banyak sekali yang sering kita lihat bahwa yang melakukan tindakan pidana ini bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa saja, karena dengan berkembangnya zaman sekarang ini, hukum-hukum atau pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kita terkena hukum pidana itu sudah dikenali oleh anak-anak pada zaman sekarang, terutama itu anak-anak muda, mau dia masih kecil, masih sekolah, entah dia masih kecil tapi sudah putus sekolah, dia sering melakukan pencurian yang mengakibatkan dia terkena hukum pidana. Jadi untuk teman-teman sekalian, hukum pidana itu atau tindakan-tindakan kejahatan yang tidak baik itu tidak mengenal usia. Bisa saja dia sudah dewasa, sudah oma-oma atau opa-opa, tetap dia akan terkena hukum pidana jikalau dia melakukan tindakan yang tidak baik.
Saya memiliki contoh kasus. Yang pertama itu adalah seorang nenek, seorang yang sudah lanjut usia. Dia melakukan tindakan yang tidak baik, yakni melakukan tindakan pencurian. Seorang nenek tersebut, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, harusnya kita tidak harus menghukum dia, karena kita dengar bersama bahwa tindakan pencurian yang dia buat itu untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Karena seorang nenek atau orang yang sudah lanjut usia ini, dia mencuri makanan hanya untuk kebutuhan dia dan juga cucunya dalam makanan sehari-hari. Tetapi kalau kita lihat dari sisi hukum atau sisi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seorang nenek yang lanjut usia ini akan tetap dikenakan tindak pidana, yakni tindak pidana pencurian pada pasal 362 ayat 2 yang berbunyi bahwa siapa yang mengambil hak seseorang lain dengan rasa ingin memilikinya itu sudah masuk dalam pasal 362 ayat 2, yaitu tentang pencurian. Jadi seorang oma atau seorang yang sudah lanjut usia ini, dia tetap dikenakan tindak pidana. Jadi oma ini tetap dihukum menurut pasal 362 ayat 2 KUHP. Ada juga contoh kasus, yakni seorang anak-anak yang umurnya di bawah 12 tahun. Seorang anak ini melakukan tindak pidana yaitu pencurian, yang dimana dia hanya mengikuti teman-temannya karena ajakan dari teman-temannya untuk melakukan tindakan yang tidak baik itu. Kita bisa lihat dari sisi yang seperti Omak tadi, kita lihat dari sisi agama bahwa anak ini seharusnya dipidana karena melakukan tindakan yang tidak baik, harusnya ditangkap polisi atau dihukum di penjara. Tetapi kita lihat dari sisi hukum pidana, dari sisi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana bahwa seorang anak yang belum di atas 12 tahun itu tidak dilakukan tindak pidana karena dianggap masih bisa diberikan bimbingan, masih diberikan nasihat untuk dia bisa berubah dan menjadi perilaku yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman sekalian, tindakan hukum pidana ini, jika kita lihat dari sisi agama, itu tidak berkompeten, tidak masuk dalam tindak agama. Karena jika seorang oma-oma itu yang melakukan tindakan pencurian, jika tidak dipidana, berarti hukum yang ada di Indonesia itu sudah tidak lagi ditetapkan dan sudah tidak lagi diikuti oleh pemerintah atau pihak-pihak kepolisian. Karena walaupun dia sudah oma-oma, sudah nenek-nenek, atau yang bisa kita sebut sudah lanjut usia, tetap dia akan mendapatkan tindak pidana, yaitu kira-kira dia boleh masuk penjara ataupun dikenakan denda. Karena dengan tindakan pencurian yang dia buat itu, dia bisa ditetapkan tindak pidana itu. Demikianlah presentasi hukum pidana saya pada hari ini. Jika ada salah kata jika ada salah kata yang didengar oleh pendengar bahwa saya menyebutkan salah, saya mohon maaf, karena dalam fase ini saya juga masih belajar dalam membawa materi tindak pidana hukum pidana ini.
Itu saja yang bisa saya katakan. Mari, kata-kata yang saya ingin katakan bahwa mari kita mulailah belajar bahwa tindakan yang tidak baik itu tidak bagus kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kita masih kecil, jadi orang boleh mau melakukan tindakan pencurian atau apapun itu. Kita tidak boleh seperti itu, karena dalam hukum di Indonesia, perbuatan-perbuatan tersebut akan melalui tindak hukum pidana. Jadi, mari kita pikirkan baik-baik apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Saya Miguel Wawor dari mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, mengajak untuk adik-adik sekalian untuk bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado untuk mengembangkan, untuk menasihati anak-anak yang di bawah umur atau sudah yang dewasa untuk menjauhi tindakan-tindakan yang tidak baik agar masa depan yang cerah. Terima kasih, selamat siang.